Selamat malam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemilihan sumber pembiayaan dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CGNR, disusun oleh Rio Andreas Sinaga, C0D02002. Pokok bahasan dalam PowerPoint saya yang pertama, dampak dari menahan laba atau pendanaan internal, dampak dari pendanaan melalui modal atau equity financing, dan distribusi laba atau distribusi dividen. Yang ketiga, dampak dari pendanaan melalui utang atau debt financing, terutama oleh pemegang sahamnya. Yang pertama, dampak dari menahan laba atau pendanaan internal. Ada dana internal, teori referensi pajak, aturan penahanan laba yang berlebihan. Dana internal terdiri dari 4, yaitu laba, akumulasi penyusutan, penjualan aset usaha, dan aset pribadi. Dana internal kewajiban baru itu teori preferensi pajak. Pertumbuhan laba mungkin dianggap menghasilkan kenaikan harga saham dan keuntungan modal yang pajaknya rendah akan menggantikan dividen yang pajaknya lebih tinggi. 2. Pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjual. Karena adanya efek nilai waktu, $1 pajak yang dibayarkan di masa mendatang mempunyai biaya efektif yang lebih rendah daripada $1 yang dibayarkan hari ini. Yang ketiga, jika selembar saham dimiliki seorang sampai meninggal, sama sekali tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang. Ahli waris yang menerima saham itu dapat menggunakan nilai saham pada hari kematian sebagai dasar biaya mereka. Dengan demikian, mereka terhindar dari pajak keuntungan modal. Aturan penahanan laba yang berlebihan. IRC atau Internal Revenue Code melarang ini dengan tujuan untuk mencegah perusahaan menahan laba demi menghindari pajak. Jika IRC dapat membuktikan adanya penahanan laba tanpa alasan yang jelas, maka perusahaan dapat dikenakan tarif pajak penalti atas akumulasi laba tersebut. IRS atau IRC, The Internal Revenue Service, yang merupakan suatu bagian dari Departemen Keuangan Federal Amerika Serikat yang bertugas memungut semua pajak dan memonitor serta mengawasi penerimaan pajak. 2. Dampak dari pendanaan melalui modal atau equity financing dan distribusi laba atau distribusi dividen. Dampak antara sumber dana pinjaman dan ekuitas. Jika modal pinjaman digunakan, bunga harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman. Pemberi modal pinjaman tidak memperoleh bagian dari keuntungan yang dihasilkan penggunaan modal. Tentu saja bunga yang mereka peroleh berasal dari pendapatan perusahaan. Bagi perusahaan, bunga yang dibayar untuk dana pinjaman adalah beban yang dapat dikurangkan dari pajak tax deductible. Dampak dari distribusi laba atau distributing dividen. Kebanyakan distribusi dividen menyebabkan berkurangnya jumlah saldo laba. Pengecualian terhadap pengurangan dimaksud berlaku untuk A. Dividen saham dalam bentuk pemecahan saham. B. Dividen likuidasi atau pembagian aktiva kepada seluruh persero untuk mengembalikan seluruh atau sebagian modal resmi perusahaan. C. Pembagian lain yang bukan merupakan dividen dalam pengertian akuntansi komersial, tetapi diperlukan sebagai itu dalam ketentuan perpajakan. 3. Dampak dari pendanaan melalui utang atau debt financing, terutama oleh pemegang sahamnya. Dana yang berasal dari hutang mempunyai biaya modal dalam bentuk biaya bunga. Karena itu diharapkan perusahaan mampu melakukan keseimbangan struktur modal secara optimal, termasuk kebijakan hutang yang dapat meminimalkan biaya modal dan menghindari terjadinya konflik antara pemegang saham dengan manajemen, karena keputusan yang diambil oleh manajemen dalam pencarian sumber dana tersebut sangat dipengaruhi juga oleh para pemilik atau pemegang saham. Teori mengenai pendanaan melalui utang. pada tahun 1963 dalam Tasuan 2003 berpendapat bahwa bila ada pajak penghasilan perusahaan, maka penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga hutang adalah biaya yang mengurangi pembayaran pajak atau tax deductible expense. Namun demikian, pendapat Modigliani dari Milner atau pada tahun 1963 tersebut belum mempertimbangkan financial distress dan agency cost. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.